mau masak nasi itu yang jelas dari sawah itu dijemur dulu. Setelah kering dimasukkan sini. Ini namanya lumpang. Oh, itu lumpang ya, teman-teman. Itu padinya sudah kering, lumpang, baru ditujai gini. Kalau namanya sekarang itu seleb lah. Ini Seleb zaman dulu kayak gini ya, teman-teman. Oh, unik sekali, teman-teman. Ini terus ada nyirinya Keren. biasanya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Reviewinaldo Channel. Nah, di vlog hari ini saya ingin mengelupas ataupun membahas ya teman-teman, dan ingin belajar mengenai ini. Ini di belakang saya namanya Kemunjilan. Nah, jadi kalau teman-teman itu yang tinggal di daerah Banyuwangi, nggak tahu kalau daerah lain tuh ada apa enggak, tapi yang jelas kalau di sini nih ada budaya kalau anaknya itu lahir di terakhir ya Pak, di terakhir itu ada namanya kemunjilan kayak gini teman-teman ya. Jadi kita kira-kira ini apa maksudnya, terus kok ada sepertian ini gimana nih maksudnya teman-teman. Nah, saya juga penasaran, akan tanya-tanya sama Bapak langsung atau Pak D itu di sana yang paham dengan ini. Oke, simak terus videonya sampai akhir, kita bahas satu persatu. Kira-kira kenapa sih kok anak yang lahir di terakhir yang nikah ke kemunjilan ya Pak? Anak kemunjilan mesti ada giniannya teman, dan ada budayanya nanti ya. Jadi kita bahas satu persatu. Nah, ini bentuknya ya teman-teman. Ini namanya cingkek yang dibuat nganu itu ya teman-teman. Dibuat biasanya tuh dibuat angon nyari rumput. Nah, ini pakai cingkek, tapi cingkeknya ini bedanya yang tinggi ini cuma satu niknya teman-teman ya. Cuma satu, dan yang sini pendek. Kalau yang cingkeknya kan memang yang dibuat kan nyari rumput kan sama ya, tapi ini enggak. Nah, ini banyak sekali ada peralatan dapur. Terus Pak, ini maksudnya gimana iki Pak? Nih Pak. Nah, dulur Agung mriko urip ana ring tanah Blandangan, Banyuwangi, khususnya tanah Jawa pada umumnya. Bahasa Indonesia ben Pak, yang ana ngerti kok. Bahasa Indonesia. Oke, sudahlah. Kalau kita semua, kebetulan kehidupannya itu di daerah kami, di daerah Banyuwangi, tanah Osing, yang mayoritas itu orang Jawa pada umumnya. Jawa apa Osing? Orang Jawa atau orang Osing di Banyuwangi. Setiap anak yang kelahiran ragil atau pemunjilan ini pasti ada semacam sarana prasarana seperti ini. Entah kenapa ini tidak, yang saya ketahui ini tidak dari apa itu majalah-majalah syariat Islam atau syariat Islam, itu tidak, atau dari bahasa Jawanya itu ada pakemannya, itu tidak. Ini kami mohon maaf, hanya penakwilan kami sendiri. Barangkali kalau memang itu ada kebenarannya, ya memang secara kebenaran. Kalau memang ada salahnya, apa yang saya jelaskan ini perlu dimaklumi. Pada umumnya anak kemunjilan itu anak yang paling disayang, anak yang keterbelakang menurut saudaranya, menurut orang tuanya, sehingga biar tidak tertinggal seperti saudara-saudaranya yang sudah kawin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, sehingga punya inisiatif orang tuanya itu kasihan lah, biar cepat perkembangannya seperti saudara-saudaranya, sarana prasarana ini dicukupi. Mulai ini, termasuk ini ya alat masak, alat nasi. Maaf saja, ini sudah termasuk zaman tradisi yang kemajuan. Ini semua asalnya dari bambu atau dari kelapa, batok kelapa ya. Ini juga asalnya dari bambu, sepit ini dari bambu. Dan ini juga sama, saya masih memenangi nih. Saya mengetahui bahwa nenek saya ini masak kopi, masak masih sarana dari tanah, dari lemah. Dari lemah ini saya masih memenangi sendiri ini. Berarti ini sudah kemajuan zaman pakai ini ya. Pokoknya menurut saya itu waktu itu kalau orang yang sudah mampu kayaknya baru punya alatan seperti ini. Saya masih memenangi dengan nenek saya itu yang namanya bendil, itu masih dengan pakai tanah. Termasuk ini kebanyakan dulu masa kecil saya mulai dari bambu. Ini sekarang sudah menggunakan plastik semua ya teman-teman. Ini
aslinya dari kalau zaman dulu itu alat tradisional semua. Ini termasuk. Nah, ini yang dandang. unik teman-teman. Ini dandang. Dandang. Dandang ini termasuk Diambil. ya sarana untuk memasak. Tapi kalau saya ambil cerita zaman dulu, Cerita kayak ini ada ceritanya pahlawan Jawa itu yang namanya Joko Tarub. Joko Tarub itu pesan sama istrinya, sedang masak, Mas. Saya lagi keluar, saya masak nasi. Tapi tolong ya Mas, kami punya wasiat, saya pesankan jangan sampai dibuka ini. Jangan sampai dibuka. Sehingga sang suaminya itu tinggal diam tapi tinggal nanggung. Tapi setelah istrinya itu keluar, agaknya penasaran. Sebenarnya ada apa di balik ini kok tidak boleh membuka? Ternyata kecurigaan hatinya itu terpaksa dibuka tanpa sepengetahuan istrinya itu tadi. Ternyata dibuka, apa isinya saudara? Yaitu padi. Sehingga datanglah si suaminya itu tadi, istrinya tadi tanpa sepengetahuannya. Diperkirakan nasi ini sudah matang, dibuka, ternyata masih tetap padi. Mestinya seandainya menurut cerita zaman dulu itu seandainya tidak dibuka, zaman dulu itu masaknya padi langsung matang bisa dimakan. Tapi karena cerobohan orang laki-laki itu tadi tidak menghiraukan pesan daripada istrinya, sehingga inilah harus menggunakan gini ya. sehingga apa kejadiannya zaman dulu itu untuk kejadian itu punya siasat ini loh. Ini untuk menghasilkan padi ya Pak? Enggak, Eh? mau masak nasi itu yang jelas dari sawah itu dijemur dulu, setelah kering dimasukkan sini, ini namanya lumpang. Oh, itu lumpang ya teman-teman. Itu padinya sudah kering, lumpang, baru ditujai bini. Kalau namanya sekarang itu seleb lah. Ini Seleb zaman dulu kayak gini ya teman-teman. Unik sekali teman-teman. Ini terus ada miring, Keren. biasanya di sini. Setelah itu tadi ditujah atau ditutup dengan sarana manual. Ini tadi ya. Nah ini ada. Ini sudah ditali Pak D. Dari tali sudah. Nah, jadi nanti wes Pak D. Ini. Nah, ditujah. Unik ya guys. Ini padi di dalam. Terus Tapi sebelum masuk ke rumah, masuk lubung padi, sebenarnya saudara, ini kan alat pembajak sawah tani. teter. Kalau ini teter, ini dinamakan teter. Teter kecil teman-teman. Lucu lah. Singkap. Kayak miniatur. Ini singkap. Di sini ada kerbaunya atau sapi. Ya, mungkin ini kambing. Jelas ini kerbau dan sapi. Itu Ini anu ya, alat singkal zaman dulu. dulu, zaman dulu. Alat singkal zaman dulu. Karena sudah maju sekarang ada singkal mesin. Sekarang dulu pakai itu teman-teman. Unik kayak miniatur itu. Terus apa lagi Pak? Lalu di sini tadi ini alatnya untuk masak tadi, ini kayu. Oh, ini kayu. Dibuat kayak bengahan di sana itu loh teman-teman. Ada minyak tanah, itu masih langka dulu. Kebanyakan Belum ada kompor gas. nenek moyang kita itu pakai ini. Pakai kayu. Lalu kok kenapa sekalian ada ini? Karena ini dulu mayoritas itu orang tani. Kebanyakan orang itu punya tanah, lahan, kebun, sawah. Ya paling tidak untuk masa depannya harus tanam ini bisa. Oh, jadi dibuat ngano ya, dibuat investasi. Ya. Dulu kan perkantoran masih belum ada, pendidikan belum menjangkau. Oh, Bisa sekolah SD saja kan. Itu dulu. katakanlah warisan lah gitu ya. Mungkin. Warisan orang zaman dulu kayak gini teman-teman. Ada kelor, ada apa lagi Pak? Pisang. Terus ada penghijauan ini. Ini gimana Pak? Jeruk kah? Ada ini, ada namanya apa itu? Kemuning. Kemuning, Kemuning dan apa itu weringen. ringen. Kemuning itu kan sarana mengingatkan
biasa ini untuk sarana kematian, bahwa kita hidup selama apapun pasti meninggal. Oh, Jadi itu filosofisnya ya kemuning. Begitu. Silakan kamu hidup Keren. tapi suatu saat kamu pasti akan meninggal. Cuma ini loh, bukan sabun, ini loh yang mandi dan sebagainya, sarana. Berarti pohon yang di sini semuanya punya filosofi sebenarnya, kayak pisang. Pisang kalau belum memberikan manfaat dia belum mati ya teman-teman, nggak bisa mati. Termasuk ini. Nah itu. Walaupun dulu itu sulitnya bagaimana, kadang-kadang makan nasi itu jarang. Ini gantinya, sama saja. Gizinya sama saja makan. Nah, sama itu Jadi ya. harus ingat zaman dulu. Jangan mentang-mentang sekarang serba ada, makanan serba instan. Ini loh tuh. Makanan tanpa ada kolesterol. Sekarang sudah instan. Wes, iku Pak. Nah, Ya ini isi tani itu tadi. oh ini si Tani. Masuk pertanian itu tadi. Buah dari alam yang harus disyukuri dan harus diopeni. Nah, berarti nanti iki bahan maksudnya iki. Sing masih itu alat kemangsa. Oh, nanti ditaliin jadi satu ya. Pas nanti acara ngolon ya. Acara iring-iringan pengantin. Iring-iringan pengantin sore-sore ya biasanya, Ini teman. ditujukan bahwa ini anak yang kemujilan. Oh, oke ya teman-teman. Jadi itu adalah penjelasan dari Mai Bapak teman-teman. Bapak saya di sana ada Pak D. Jadi kalau bisa kita simpulkan bareng bahwa alat-alat kemujilan ini dulu ya, kalau kita tuh lahir jadi anak yang terakhir itu pasti ada adat atau budaya seperti ini. Ini tujuannya karena anak terakhir itu dianggap anak yang tertinggal ya. Jadi biar cepat ikut Seperti kakak-kakak. kakaknya. Sementara kan kalau kita punya kakak, yang jelas kan sudah beda kan kehidupannya. Ada yang sudah punya anak, terus punya bisnis ini dan sebagainya. Jadi biar tidak tertinggal sama kakaknya, ini sudah disiapin kayak gitu teman-teman. Karena yang jelas kalau kita punya kakak kan, yang pasti punya ini kan sudah punya anak atau sudah berkeluarga dan sebagainya. Gitu ya Pak? Iya. Oh, jadi kurang lebih seperti itulah pentakwilannya dari kami ya teman-teman. Ini perlu kita budayakan bareng karena nggak tahu kalau di daerah teman-teman ada seperti ini apa enggak. Tapi karena saya itu anak terakhir ya harus ada seperti ini di rumah saya teman-teman. Kakak yang kamu. Nah, jadi Bekas. untuk penjelasan Ini ini kuning Pak. Sing maksudnya anak ini bisa. Kalau tong mriki pindah. ikut juga. Oh itu juga teman-teman yang tanya. Nah, ini banyak ya. Jadi teman-teman lihat nanti untuk nganunya. Ini kita Bu. Ini bahan-bahannya itu ya. Udah cukup banyak teman-teman untuk bekal untuk anak kemunjilan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga sedikit memberikan informasi tambahan, sedikit bermanfaat buat pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.